Oke, kita cek sound dulu ya, Cek, cek. teman-teman. Oke, gimana, Uncle Tom suaranya? Oh, belum. Sebentar ya, teman-teman ya. Cek, cek. Satu. Dengaran nggak? Ya, sudah, Uncle Tom. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma agak sedikit ini kan lagi aja. Oke, tapi Ya, sudah lebih bagus dari yang tadi. Ya, baik. Uncle Tom, ini adalah ya, hari ke-13 Ramadan dan hari keempat kita webinar Stephen spesial Ramadan. Hari keempat ini adalah harinya feeling. ya, Nah, Qadarullah di hadapan kita narasumber kita ya adalah mesin kecerdasannya feeling, feeling extrovert ya teman-teman semua. Uncle Tom, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman kita nih dari mana aja ya. ya, monggo Bun. Nah, kita coba lihat nih, biasanya lebih dari 30 nih ya. Oke. Ada siapa aja di sini? Oke, yang yang on kamera siapa ya? Kalau saya nggak on kamera nggak kelihatan ininya orangnya. Coba, berarti cuma kita bertiga ya. Oh, kita di radio. Oh, saya kira siaran radio. Oh, ada Mbak Gita Jambi. Oke, Assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam Bunda Vera. Iya, Bunda Vera. kangen kita ya. Nah, ketemu ya Oke, Bunda ya. iya, Masya Allah. Ya, ada juga selain dari Jambi, ada Pak Hasdi dari Padang. Kemudian kita lihat lagi nih, Uncle Tom. Ada dari Wonosobo, Pak Imam Suro. Iya, coba dikasih ininya dong. Izin off. Iya, nggak apa-apa. Daerahnya teman-teman. Oke, Padang, Jambi, Wonosobo, kepingin deh. Ada dari Sulawesi tah? Ada nggak dari Sulawesi? Oke, baik. Nanti tolong kalau daerahnya dari mana tulis ya di ujungnya gitu ya, biar kita bisa sapa-sapa mendoakan dari jauh ya. Oke, Uncle Tom. Eh, Ya, eh, Kita langsung aja tadi sudah dibuka dari oleh Saskia, tapi sebelum Uncle Tom sharing nih, saya mau tanya dulu nih Uncle Tom. Ini ya, temanya ini kan discovering the essence of being feeling, Masya Allah. Bagaimana ya, kita menemukan esensi keberadaan seorang feeling ya, Uncle ya. betul, betul. Esensinya itu seperti apa? Nah, Ya, kalau kita bicara esensi nih Uncle Tom, saya mau tanya Uncle Tom dulu nih. ya, Agak Tom, awal-awalnya kenal Steven, kemudian mensiarkan menjadi tim promotor nih, Uncle Tom ya. Banyak sekali organisasi kalau orientasi dari bisnisnya Uncle Tom kan saya melihat dari ke perusahaan-perusahaan ya, ya, organisasi company. Esensi feeling yang Uncle udah dapatkan banget nih di mana nih, Uncle? Nanti sekalian kita sharing materinya ya. Tapi dari ya, sisi Uncle Tom sendiri ketika menemukan esensi feeling itu sendiri rasanya gimana gitu Uncle Tom? Masya Allah. Sampai ya, semuanya terkait dengan esensi. Wah keren banget. Gimana cerita dulu Uncle? ya. Saya salam dulu ya Bunda ya. Oh Assalamualaikum iya boleh. warahmatullahi Salam dulu. wabarakatuh. Boleh disapa-sapa Uncle. Boleh silakan. Buat teman-teman semua, keluarga Hmm. besar Stephen, kemudian Stephen Karakter Academy, Rumah Stephen Bekasi, kemudian juga Stephen secara luas ya seluruh Indonesia. Uncle Tom mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Hera, Ayah Jufri, Mbak Saskia yang bisa mewadahi em, momen talk show dan kita akan menggali tentang feeling. Jadi memang pertanyaannya cantik dan itu insya Allah nanti akan kita bawakan karena memang untuk hari ini lebih kepada apa ya, walk the talknya Bunda ya. Ya. Di walk the talknya karena kalau kita ngomong teori nanti ya kalau teori nanti di ininya aja ya, nanti di Di kegiatan trainingnya ya. trainingnya. Monggo silakan Oke. nanti yang belum pernah tes ataupun belum pernah mengikuti WSL 1 maupun duanya, nah itu silakan menghubungi Mbak Saskia untuk bisa mengikuti pelatihan langsung dari Bunda.
Hera dengan Ayah Jufri. Nah, esensi esensi saya memang waktu itu tesnya kurang lebih tahun 2012. Itu Hmm. bertepatan dengan pendirian TK kita. Jadi Hmm. ada TK Uncle Tom Islamic Kids School, Hmm. UTIKS. Hmm. Nah, kemudian juga hadirlah di sana Pak Eko, promotor dari Stephen. Kemudian saya diperkenalkan oleh kepala sekolahnya juga bahwa em, ini Stephen bagus buat siswa-siswa TK kita waktu itu. Nah, kemudian ya udah oke oke. Semua orang tuanya juga sudah dites dan siswanya dites. Saya pun penasaran nih Stephen ini apa gitu 2012. Kemudian baru mulai saya settling dulu semuanya untuk lembaga kursus UTEK-nya Uncle Tom English Center waktu itu. Saya settle dulu baru mengarah ke UTIKS. Di UTIKS ini ada Miss Melly. Oh ya Bun, nanti izin ya, saya butuh duet dengan Miss Melly gitu. Oh, boleh dengan senang Ah, hati. Kita ini ya, out of the box. Ya. ya. Karena Oke. kita akan menggali feeling dari sisi diri sendiri dari saya. Oke, Kemudian Masya saya Allah. feeling melihat em, MK lah yang ada di depan saya, gitu, Mhm. istri dan anak-anak, dan bagaimana istri dan anak-anak atau dalam keluarga itu melihat saya sebagai feeling. Masya Ada Allah. feedback dua dua arah kan itu jadi seru. Keren nih, kita ada gaya yang berbeda, unik ya. Ya, Gitu. ya, Ya, ya. Silakan Akal dengan senang hati. Oh, ya, ya. Insya Allah sudah tadi malam saya bilang temenin saya untuk itu apa, baik, duet. Uncle Tom, Nah, Masya Allah. Oke, sebelumnya saya kenalin dulu ya, Uncle Tom ini siapa mm-mm. sih? Tidak semuanya, karena ini ada beberapa orang baru ya. Saya juga belum tentu kenal nih semuanya. Jadi, izin kenalin diri ya, Uncle ya. Ya, Monggo silakan oke. Bunda. Teman-teman, Uncle Tom ini nama nama lengkapnya itu Thomas Pakaya. Coba dari mana kalau Pakaya itu? Oke, ya dalam hati aja deh. Nah, biasa disapa dengan Uncle Tom ya, karena murid-muridnya ini kebanyakan apa anak-anak gitu ya. Jadi dipanggilnya Om gitu ya. Nah, Uncle Tom ini seorang entrepreneur, edukator, lecturer, and English teacher. Wah, di UTEK ya. Ya, Coach ya, aduh ini guru saya nih ya, coach saya. Kemudian mindfulness egg trainer, oh di egg trainer ya, license NLP trainer, Stephen trainer, sama BNSP dan asesor teman-teman. Luar biasa juga di hipnoterapi ya, Uncle ya ada di sini ya, ya. Nah teman-teman, kalau kita memang salah satu konsep Stephen ini, teman-teman di Stephen Karakter Academy ini toolsnya banyak. Jadi kita ini teman-teman di kami ini di tim BM SCA ini ibaratnya punya tools konsepnya Steven tapi toolsnya juga banyak ada hipno, ada coaching, ada mentoring, ada NLP itu banyak. Ya, jadi jalannya banyak one stop destination gitu ya, Uncle ya. Nah, teman-teman, hari ini kita feeling dibersamai oleh permaisurinya Uncle Tom juga nanti Miss Melly ya. Keren ini ya. Jadi kita nggak bosen ya, apalagi bulan puasa ya, supaya kita nggak ngantuk ketika ada hal-hal yang membuat kita apa ya penasaran. Biasanya jadi matanya tuh nggak ngantuk Uncle Tom. ya, Baik teman-teman, kita mulai aja ya supaya waktunya ini lebih maksimal. Yuk kita belajar bagaimana menemukan jati diri, potensi, kemudian makna hidup bagi orang feeling. Dalam hal ini partnernya adalah seorang thinking. Oke, untuk itu kita langsung aja ya. Mangga silakan Uncle Tom. Kita ya. mulai sharingnya. Terima kasih Bunda Mbak Ya, Saskia. Saya izin sharing materi ya. oke. Oke. Kelihatan ya? Ada, udah muncul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam kondisi sehat di siang hari ini, diberikan nikmat sehat, kemudian Islam, Ihsan, dan seterusnya. Uncle Tom, si feeling. Ini saya dengan Bunda Hera, apa ya, menjadi
seseorang yang sepertinya ditakdirkan untuk lahir sebagai feeling. Ya. Kalau kemarin Ube mengatakan bahwa intuiting itu adalah bagian dari intuiting merupakan tipe yang begitu mahal, gitu. Kemudian bagaimana dengan feeling? Nah, feeling ini adalah tipe dari kelima, salah satu dari 5 em, mesin kecerdasan dari Stephen yang bukan mahal, tapi bumi tidak akan berputar tanpa adanya feeling. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi Indonesia kalau dalam skop makro itu adalah bertipe feeling. Nah, kurang lebih saya dan Bunda Hera feeling introvert, Bunda Hera dan saya feeling extrovert. Nah, akan menggali the essence of being feeling. Jadi intisari dari menjadi seorang feeling. Nah, maksudnya adalah ya tadi saya sudah sedikit cerita bahwa menjadi seorang feeling itu baru kenal di tahun 2012. Itu setelah semua diperkenalkan oleh Kepala Sekolah UTIX, Uncle Tom Islamic Kids School pada waktu itu melalui Pak Eko. Nah, saya penasaran apakah saya ini, kalau saya ngobrol sama Pak Eko, saya bilang saya seorang thinking. Kenapa? Karena saya grand design-nya untuk Uncle Tom Islamic Kids School, Uncle Tom Education English Center pada waktu itu membutuhkan effort yang namanya thinking. Nah, jadi saya memiliki keyakinan pada waktu itu adalah seorang thinking, tapi ternyata ketika dites, wah Uncle Tom seorang feeling nih katanya. Nah, yang serunya adalah setelah saya diketuk untuk kesadaran diri, jadi saya sadar diri bahwa ternyata saya bukan seorang thinking. Nah, di situ muncul kesadaran diri saya. Saya mencoba mengenal siapa feeling. Jadi saya kenal diri, saya pahami siapa si feeling ini. Saya bukan hanya mempelajarinya secara teori, datang ke rumah Stephen Bekasi. Pada waktu itu saya minta pembelajaran WSL 1, WSL 2 secara privat dengan Bunda. Nah, pertanyaannya adalah untuk membentuk sebuah konsep diri ini melalui Stephen, pertanyaannya adalah saya mau bertanya ke teman-teman, apa itu Stephen? Gitu. Jadi untuk konsep sebuah kesadaran diri, membangun kesadaran diri, kemudian untuk kenal diri, paham diri, sehingga membentuk yang namanya konsep diri ini, pertanyaan ke saya, mungkin juga pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, apa ya Stephen? Jadi pada waktu itu saya bertanya, apa itu Stephen? Apakah Stephen itu cuma menentukan bahwa kita ini adalah seorang feeling? Bahwa istri saya adalah seorang thinking? Baru anak saya yang pertama adalah seorang feeling? Anak yang kedua sensing dan anak ketiga sensing, apakah itu? Kemudian setelah tes apakah semuanya selesai? Ternyata tidak. Hingga saat ini saya terus menggali yang namanya apa itu Stephen, kemudian menempatkan Stephen di hati saya, menempatkan Stephen di dalam amal harian saya, dalam amalan-amalan kepada manusia, kepada diri pribadi, kepada keluarga, kepada anak-anak. Sehingga konsep ini juga yang pernah kami dapatkan, saya dapatkan pribadi dari almarhum Farid Poniman, ayah Farid Poniman, Al-Fatihah untuk beliau, bahwa untuk menjadi seorang leader ataupun seorang trainer Stephen, yang harus kita pahami adalah 3 hal ini, yaitu knowing, kemudian doing, dan being. Jadi pahami siapa dirimu melalui Stephen. Saya memahami diri saya sebagai seorang feeling. Kemudian tingkah laku saya, doingnya, ya, itu adalah apa yang menjadi tipe yang mungkin saya anggap sebagai takdir, ya. Takdir yang tidak diubah itu adalah bahwa saya jenis kelaminnya laki-laki.
Saya tidak mungkin mengatakan bahwa saya seorang perempuan yang tubuhnya berada di tubuh laki-laki. Saya tidak akan mengatakan itu karena itu akan bertentangan dengan takdir. Kemudian takdir itu adalah tentang ketetapan Allah bahwa musibah bisa saja terjadi kepada setiap manusia dan kita tidak bisa menolak kehadiran musibah tersebut. Dan itu kita terima ketetapan Allah itu. Nah, saya juga menganggap bahwa Stephen Feeling ini adalah ketetapan saya, takdir saya yang harus saya gigit keras. Ini kata ayah Farid Poniman pada waktu itu. Gigit keras apa tipemu. Yakini, believe it gitu. Bahwa ini adalah memang sebenar-benarnya kepribadianmu atau mesin kecerdasanmu adalah feeling. Dan setelah dua hal yang kita lakukan, knowing, doing, ya kita berlaku sebagai seorang feeling. Kita sudah tidak berlaku sebagai manusia yang berpura-pura. Manusia yang benar-benar lahiriahnya adalah manusia, jati dirinya adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian juga ya penemuan tentang siapa feeling. Nah, ini kan sebenarnya sudah dijelaskan di WSL 1 bahwa untuk mesin kecerdasan feeling kata kuncinya adalah rasakan. Ya, kata kuncinya adalah rasakan. Bahwa feeling yang dominan di otak kanan itu berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan empatinya. Oleh karenanya kata kuncinya adalah rasakan. Seorang feeling yang bermain hati, kemudian juga berorientasi pada orang, mengukur perasaan, hangat dan ramah, empatik dan simpatik, mudah tersinggung, suka ngobrol, meyakinkan, lembut dan penyayang. Nah, ini yang saya gigit erat bahwa Stephen feeling bahwa inilah saya. Dulu saya tidak menyadari bahwa kalau saya berhubungan, saya ternyata dari kecil itu punya banyak teman. Mulai dari Kendari, kemudian Makassar, Gorontalo, kembali lagi ke Jakarta. Itu tanpa saya sadari memang ternyata ritme atau semestakung gitu ya. Semesta yang mendukung bahwa memang saya adalah seorang feeling. Kemudian saya baperan. Tapi insya Allah saya sekarang ini baperan yang sudah naik makom. Insya Allah seperti itu. Hangat dan ramah, empatik dan simpatik, mudah tersinggung mungkin di bawah tahun 2012. Suka ngobrol, bahkan kalau sudah ngobrol dengan bapak-bapak itu ya bisa sampai mendekati subuh. Tapi itu sudah tidak terjadi lagi karena memang waktu dan umur sudah berjalan mengikuti waktunya. Terus meyakinkan ya, insya Allah bisa meyakinkan, lembut dan penyayang. Nah, ini yang saya anggap sebagai mesin kecerdasan yang harus saya gigit erat. Selanjutnya adalah Bapak Ibu berkelana mencari makna. Nah, ini kesadaran diri saya. Nah, pertanyaannya adalah, yuk kita sekalian ini ya, sekalian berbagi, sekalian mungkin ada yang mau memberikan apa interaksinya, Bapak Ibu. Kita mulai dari pertanyaan apa itu Stephen. Ini pertanyaannya kenapa ya? Gitu. Apakah Bapak Ibu mendarat di rumah Stephen Bekasi itu dengan tujuan? Karena jangan-jangan nanti tanpa arah. Oh, ini karena teman saya, anak saya dites Stephen, ya udah saya ikutan gitu. Tapi tidak mengetahui esensi dari Stephen itu sendiri. Nah, makanya ada Golden Circle ini yang saya ambil dari Simon Sinek, bahwa
temukan your big why, temukan kenapanya, gitu Bapak Ibu. Kenapa saya sudah ada di rumah Stephen Bekasi atau ada di Stephen Character Academy? Kenapa saya ada di sini? Tanyakan. Saya ikut-ikutan, ataukah saya karena anak saya, karena ini di sekolah, atau apa? Gitu. Karena 3 hari berturut-turut saya masih melihat dari promotor Stephen masih belum selesai dengan masalahnya. Gitu. Padahal ini adalah tools, ini adalah bridge jembatan yang mestinya kalau digigit erat sudah tidak ada masalah lagi untuk orang-orang yang pernah dites bahkan sebagai seorang promotor. Karena Stephen buat saya dan istri dan anak-anak dalam satu keluarga, kenyataannya adalah memang berjalan, it works gitu. Tapi kalau saya melihat orang lain, it is an effort. Kok saya harus ini menjadi effort lagi lah? Stephen dari awal sudah menyatakan kalau nggak mau capek, gunakan metode Stephen, gunakan konsep Stephen. Tapi kalau masih ada yang capek, nah pembelajarannya udah nyampe mana? Gitu kan? Terus big why-nya ini yang harus kita tanyakan. Apa? Clarity. Kejelasannya terhadap dorongan kenapa saya harus dites Stephen, kenapa saya harus menjalankan Stephen. Jadi keinginan tujuan akhir yang ingin dicapainya apa? Nah ini harapan dari kita semua. Saya pribadi, apa tujuan akhirnya yang kita mau kejar? Kemudian hambatan mental dan asumsi eksplorasinya itu seperti apa? Ini di titik why-nya. Di how-nya adalah melihat Stephen sebagai ide atau alternatif pilihan untuk menyelesaikan apa? Dengan cara apa? Kan gitu. Baru ujungnya adalah sebagai tujuan, goal kita adalah what? Rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Saya tertarik dengan kasus di hari Senin atau hari Selasa ya, ketika membahas sensing atau thinking. Thinking dengan Bunda Ina. Ya, salah satu dari audiens menyatakan bahwa effort saya terlalu berat. Stephen tidak akan pernah membuat seseorang punya effort yang tinggi. Baik itu untuk dirinya, baik itu untuk pasangannya maupun anak-anaknya. Stephen adalah jalan keluar. Jadi kalau dalam surat ke lapangan, Al-Insyirah, fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan, bersama itu pula ada jalan keluar, ada kemudahan. Nah, that is Stephen kalau saya bilang. Bersama kesulitan, bersama itu pula. Jadi ada kesulitan di sisi kiri, di sisi kanannya adalah jalan keluar. Tapi orang banyak yang tidak melihat sisi kanannya ini jalan keluar. Oke, saya sudah ada di dalamnya. Tapi saya kok nggak bisa melihat jalan keluar. Berarti ini, maaf kalau saya mau mengatakan, adalah seekor ikan yang bodoh. Apa itu ikan yang bodoh? Ikan yang sudah berenang di dalamnya, tapi masih mencari air. Nah, ya. Biasanya kita terjebak dengan ide-ide, dengan pola pikir, dengan drama-drama yang ada di dalam pikiran kita. Seperti itu. Nah, jangan terjebak Bapak Ibu sekalian. Silahkan menggunakan Stephen sebagai tools, alat bantu untuk memecahkan semua permasalahan kita. Ya, ini salah satu ya, banyak cara gitu, banyak cara. Tapi buat saya Stephen, alhamdulillah itu menjawab semua apa yang menjadi tujuan saya, menjadi goal saya, menjadi goal keluarga, menjadi goal anak-anak. Baik Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah kalau Bapak Ibu ingin merancang kehidupan yang sempurna, pastikan harus benar-benar menjadi
Nah, the essence of being. Being apa? Boleh, silakan. Being, kalau hari ini kan feeling, berarti being feeling. Besok mau Bapak Ibu yang sensing, being sensing, being thinking, being intuiting, being feeling, being instinct. Setelah being, love yourself, cintailah dirimu. Kemudian kenali dirimu, oh siapa feeling ini nih? Oh feeling itu kan charming, dia bahagia, dia senyum. Kemarin di Senin itu saya suka dengan Ustadz Reza yang mengatakan bahwa pintu awal dalam mengkaji Al-Quran itu adalah senyum. Feeling adalah orang yang tersenyum. Makanya Ube mengatakan intuiting adalah tipe orang yang mahal. Saya akan mengatakan dari saya menggali bahwa tanpa feeling dunia tidak berputar. Keren kan? Setelah kita kenal diri, pahami diri. Oh, feeling itu adalah orang yang bersahabat, dia empatetik, dia emosional yang terpolakan. Dia memiliki preferensi, pilihan-pilihan yang bebas. Kemudian kepribadiannya adalah dia bisa kemana saja, memiliki nilai-nilai, cara kerja otak. Nah ini kita semua harus mempelajari itu melalui yang namanya Stephen. Silakan lewat jalur mesin kecerdasan apa saja, sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct, bahwa silakan menjadilah, cintailah, kenal dirimu dan pahami dirimu. Sehingga yang menjadi goal ke depannya adalah mungkin kalau keluarga ya, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Silakan. Saya akan mengatakan bahwa hidup itu adalah effort. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menjalankan effort. Effort itu adalah usaha, upaya, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Karena kalau sudah tidak mau menjalani effort di dunia ini, silahkan ada satu jalan yang namanya mati saja. Jadi kalau sudah tidak mau effort, ya sudah. Selesaikan waktumu, mati saja. Gitu. Baik Bapak Ibu, Uncle Tom pengen tanya nih. Apakah kita sudah mengenal diri kita? Kan gitu. Kalau kita sudah mengenal diri kita, ini ada pameo atau proverb ini peribahasa yang mengatakan bila bukan herunas anfauhum linas, tapi bila mengenal dirimu maka engkau mengenal Tuhanmu. Nah, saya mau bertanya, ya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal dirinya? Nah, yuk sekarang silahkan. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama saya tanyakan dulu. Apakah Bapak dan Ibu mengenal peran dirinya? Apa sih peran saya? Silahkan dipikirkan, kalau bisa ditulis apa peran saya di sekarang ini ya. Peran itu Bapak Ibu paham ya apa itu peran. Tom Cruise itu adalah seorang aktor. Berarti dia memerankan peran di dalam sebuah film Mission Impossible. Tom Cruise sebagai Nathan kalau nggak salah, Ethan itu sebagai agen dari MI6 Mission Impossible. Kemudian dia berperan untuk sebagai agent. Nah, itu adalah peran. Kemudian Bapak Ibu pasti kenal Leonardo DiCaprio dalam perannya di sebuah film Titanic. Nah, itu peran. Pertanyaan saya, silakan dijawab apa peran Bapak Ibu saat ini? Apakah seorang ayah, seorang ibu, seorang mahasiswa? Nah, itu kan peran. Itu peran. Kayak saya, Uncle Tom, peran saya adalah seorang ayah, seorang suami, kemudian juga tetangga. Saya juga bapaknya anak-anak. Saya juga kakek dari cucu-cucu saya.
Nah, itu peran saya. Nah, kalau peran Bapak Ibu menulis di sana perannya adalah sebagai Bapak, nah saya pingin Bapak Ibu menuliskan kalau mau ngasih peringkat atau skor berapa ya? Oke, saya ulangi. Uncle Tom adalah seorang bapak. Kemudian saya mau kasih scoring nih. Saya ini bapak yang baik atau bapak yang buruk? Dari skala Likert 1 sampai 10, saya mau kasih nilai berapa nih? Oh, katakan saya anak-anak saya masih sulit gitu. Oh, berarti saya masih belum mencapai angka 10. Skor saya 7. Kemudian saya sebagai suami, oh ternyata istri saya masih belum sholat-sholat juga gitu. Berarti dalam hal mendidiknya saya masih belum. Oh, saya adalah suami yang dalam peringkat nomor 5. Sudah Bapak Ibu? Ini nggak kelihatan sama saya itu ya Mbak Novi. Apa Mbak Saskia. Mbak Novi, Mbak Saskia. Astagfirullah. Aduh, Mbak Saskia, maaf ya Mbak Saskia udah ketuker tuh namanya. Jadi mungkin ada, tolong dibantu kalau ada jawaban dari apa dari Oh iya. ya. Sudah ada jawaban atau pertanyaan apa peran saya gitu kan? Saya memberikan peringkat di peran saya sekian. Ayo kawan-kawan, apa peranannya nih? Boleh di kolom chat dituliskan, ya. Atau ada yang raise hand juga boleh ya, perwakilannya, Uncle Tom ya. Ya, boleh. Oke, boleh diwakili. Nanti relawan ya. Kalau nggak ada relawan, nanti saya paksawan. Ntar ya, kita cari ya. Siapa nih? Oke, ada nggak yang raise hand? Atau Saskia bisa dibantu? Teman-teman, siapa ini yang mau eh, Pak Imam? Oke, saya langsung paksawan. Pak Imam, Iya. Pak Imam, boleh dibantu? Apa sih peranannya Pak Imam? Siap Bunda. Oke, boleh kalau bisa dibuka on cam-nya, boleh. Peran dan identitas. Perannya dulu ya? Apa langsung identitas juga? Oke, oke. Boleh nanti saya jelaskan sedikit tentang Oke, peran identitas. dulu deh, Pak Imam. Oke, hihi. Oke, udah jangan ketawa aja nih FE sesama FE. Pak Imam ini dari Wonosobo. Oh ya. Boleh Pak Imam. Perwakilan Bu Lina juga boleh dari yang perempuan. Oh, kalau Pak Imam itu sebagai ayah dari 2 anak kembar. Langsung yang Masya Allah. pertama itu kembar. Uncle Tom juga kembar ya kalau nggak salah Ya, ya. Dengan cucu saya yang kedua. kalau- Oke, sesama kembar tidak boleh saling. Alhamdulillah. Ayah dari 2 anak kembar. Peranannya Pak Imam. Oke, peranannya, perannya itu Bapak kasih skor berapa? Skornya berapa Pak Imam? Dari 1 sampai 10. Oh, 10 lagi ini anak pertama. Jadi lagi, Oh, 10. merasakan banget mainan baru itu anak jadi mainan baru. 10. Iya. Peran nomor 2-nya? Nah, oke, nomor 2-nya Pak Imam. Nomor 2 identitas udah dijelasin belum Pak? Pak Thomas. Belum, belum. Oh, belum. Nanti Kita di peran dijelaskan. dulu, masih di peran. Peran Oh, kedua masih di peran. sebagai Perannya tadi sebagai ayah skornya 10. Mungkin yang di bawah 10 Pak Imam. Selain ayah, masa cuma satu. peran Sebagai kedua anak dari sebagai ibu. anak Oke. dari ibu. 10 juga. Oke. Satu lagi Satu supaya lagi. bisa ketemu ini angkanya. Satu lagi Pak Imam. Ayah, anak. Pak Imam. Peran Itu. ketiga atasan dari staf Bunda. Atasan dari staf. Oke, 10 juga. Oke. Berarti kalau Skornya kita juga totalkan 10. 10 juga. kita Semuanya totalkan ini 30 ya, Bun ya. 30. tiga Oke. puluh dibagi 3 berarti hasilnya tetap 10. Berarti begitu sempurnanya sebagai peran ayah dari kembar menjadi anak
dari orang tua dan sebagai satu lagi apa Bos, tadi? sebagai bos Sebagai bos. Oke. dari staff-staffnya. Oke. Oke, emang orang Sekarang feeling tuh timnya tuh benar-benar diakomodir ya, ya. gitu. Sekarang begini, Oke. Imam, kita seolah-olah tidak ada peran di dunia ini. Yang ada adalah sebuah identitas. Kira-kira bila tidak ada peran, apa yang menjadi identitas Pak Imam? Apakah Pak Imam seorang yang jujur, konsisten, istiqomah gitu ya, berkomitmen penuh? Nah itu kita sebut sebagai identitas. Bila tidak ada peran di muka bumi ini, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi yang ada hanyalah sebuah identitas. Apa itu identitas? Kejujuran. Ya, semua tentang nilai inti diri. Saya orang yang bertanggung jawab, saya orang yang loyal. Oke, untuk bisa menyeimbangkan Pak Imam, yuk nomor satunya identitasnya sebagai apa ya Pak? Nomor satunya apa Pak? Identitas Bapak. Bila tidak ada peran di muka bumi ini. Hmm. Oke, value ya, Ya, integritas, integrity. ya, core value-nya sebagai manusia. Jadi mikir orang feeling nggak boleh mikir, dirasakan aja, Betul. Rasakan aja. Jadi kita dirasakan aja. nikmati rasakan. Pakai gelombang alfa, yang gelombang Betul. beta. Karena eh, bukan punya kita kalau untuk berpikir ya Bun ya. Iya, capek jadinya. Ayo Pak Imam, apa identitasnya? Jujur, istiqomah, nilai inti diri, tanggung jawab, loyal, mana yang menjadi prioritas tiga teratas. Kalau tadi, Jujur, istiqomah, tadi integritas. iya, tanggung jawab. Nah ini kan seru ya Bu ya, Iya, Bunda ya. iya. Peran begitu cepatnya ya terjawab, tapi identitas tanpa peran ini kok susah banget gitu. Kalau integriti mirip-mirip sama jujur kali ya, betul lah. Karena integriti itu apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dia lakukan. Jujurly, berarti jujur lah. Daripada dia bingung itu, integritas masuk ke mana. Begitu ya Pak Imam ya. Betul. Ini yang memang belum pernah ditemukan oleh, belum pernah ditemukan ibaratnya gimana ya Bunda ya, kesadaran diri ini Mm-mm. jarang sekali. Orang hanya let the flow gitu, ngikutin arusnya, tidak sadar diri, menyatakan bahwa dia ini sudah sadar diri. Saya sudah sadar diri. Oke, tingkat kesadaran dirimu 1 sampai 10 seperti apa? Hmm, Nah, Oke. monggo Pak Imam. Oke, integritas mirip integritas itu ya integrity. Jadi emang orang yang ada kejujurannya, ada Jujur lah. tanggung jawabnya, nah, Ya. itu berintegritas. Oke, integritas. Kalau Bapak integritas sebagai nomor satu, maunya ngasih skornya berapa? Dari 1 sampai 10 ya. Iya, 9. Satu aja oh 9/10. oke, Oke. 9. 9. Nomor 2, Pak, kita untuk mengimbangi dengan peran. Tadi peran ada 3, semua totalnya 10, 10, 10. Nah, sekarang kita mau men-skor identitas kita. Oke, nomor satunya adalah integritas, angka 9. Yang kedua, apa Pak? Jadi sebagai anak. Pertama sebagai ayah, kedua sebagai anak, ketiga sebagai bos. Oke, Mau on cam penasaran dia. Ganti laptop dulu. laptop. Lama nggak? Oke, kita cari sambil nunggu Pak Imam. Ada yang lain mungkin? Perlu orang lain nggak? Boleh. SCA 3 dengan Bapak siapa Pak? Pak 1, 2, 3.
Atau langsung dialog aja bisa, Bun, kita. Karena Ah, kan talk show ya, talk ya, show. boleh, boleh. Boleh, Pastinya, silakan Pak Thomas. iya. Sambil kita nunggu Pak Imam ya, Pak Thomas. Mungkin Iya. ada perwakilan lain. Bapak, Bapak yang di namanya SCA tiga dengan Bapak siapa, Pak? Halo, Iya, Bapak. Eh, Gimana, Pak? Assalamu- Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak, namanya siapa, Pak? Eh, boleh mengenalkan diri ya? Boleh. Sekalian ya, Pak ya, perannya. Alhamdulillah. Eh, nama dan panggilan nama Soeharto Oke. dari Jakarta, Salam kenal, Pak. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Salam kenal juga Om Tom. Eh, Tadi menarik. Saya baru kali ini mengikuti sesi ini. Ya. Kemarin kebetulan tidak sempat untuk mengikuti. Tertarik dengan Stephen ini. Apa yang tadi dikatakan oleh Om Tom tentang peran dan identitas. Berarti dengan kata lain keduanya itu penilaian diri. Kalau Ya. yang saya tangkap. Bagaimana keduanya itu bisakah dinilai oleh orang lain tapi objektif gitu. Itu Jadi, Om Tom. ya, baik. Ini baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Siapa tadi, Pak? Pak Soeharto, Pak. Oh ya, Masya Allah. Saya hormat dengan Presiden. Ah, Maaf ya, Pak. Ini feeling emang begini ya. ya. Mohon maaf, ini feeling, aduh, takdir dari Tuhan yang memang harus feeling yang senyum, kemudian humoris. Boleh saya tahu Pak Pak Soeharto? Pak Soeharto sudah dites Stephen belum? Saya baru bergabung dan baru tahu, baru kenal. Oke. Setelah itu sangat penasaran, ingin tahu Stephen itu apa sih goalnya gitu loh. Nah Oke. ini yang akan saya kejar gitu. Oke, nanti Ya. Pak Soeharto setelah ini nanti minta Mbak Saskia nomornya, nanti akan dihubungi promotor terdekat siapa ya, dekat Bapak ya. Oke, gitu Oke, ya. Oke, nanti dengan Mbak ya. Saskia. Sekarang kita kembali ke laptop, Pak. Silakan, Ya, Uncle Tom. monggo kita kembali ke Pak Imam, Masya Allah. Oke, kita ke Pak Imam Anggota. dulu ya, Pak. Sebentar. Oke, baik. Gimana Pak Imam? Tiba-tiba dari HP langsung ke laptop. Dari PC dari ke laptop Uncle. Ya, siap. Salam Monggo kenal Pak, Uncle. salam kenal sama-sama Pak Imam. Iya, saya feeling extrovert Identitas, juga. Untuk bagaimana? identitas, Oh sama-sama ya, feeling extrovert Uncle. Masya Allah. Luar biasa. Monggo Pak Imam. Kalau identitas saya bisa memastikan diri saya berintegritas. Insya Allah begitu. Ini Terus, yang pertama ya. Yang tadi iya, sudah di integritas dengan skor iya, 9. Oke. 9/10. Ya. Kemudian yang kedua, Kemudian kalau pekerja keras itu bisa dijadikan identitas nggak Uncle? pekerja keras ya. Iya, Ya, boleh. iya. Kalau pekerja keras masih di 8 sih Angga. Karena 8. kadang mager juga ini. Oke. Yang terakhir, Yang terakhir, ya. saya itu ramah Angga. Alright. Ramah di angka. Ramahnya di 9/10. Oke. Nah, kita lihat ya 989 ya kalau nggak salah scoringnya. Ya, betul. 989, 18 tambah 8 berarti 26. 26. Oke, 26 kita bagi 3 menjadi 8 ya. 8 koma. 8 koma. Nah, coba lihat perbandingan antara peran dan identitas. Tadi sangat sempurna di peran dan di identitas 9. 8 antara 8 ke 9 ya. Insya Allah. Sementara
orang yang sadar diri itu adalah orang yang memiliki nilai atau scoring yang paling tinggi di area identitas. Saya tidak mau mengatakan, monggo silakan diterjemahkan sendiri. Apakah Pak Imam sudah sadar diri atau belum, gitu kan? Iya. Ya. Pak Imam berarti saat ini sudah sadar diri atau belum? Berarti belum sepenuhnya sadar diri, Uncle. Mengakui diri. Ya, kenapa? Karena di luar sana bangga dengan perannya, bangga dengan Betul, kemelekatan. betul sekali. Ya, banyak orang mengatakan lo belum tahu gue. Gue ini direktur, gue ini kepala sekolah, gue ini. We don't care about that. Kami tidak peduli dengan kemelekatan, Yes. tapi kami sangat peduli dengan siapa Anda, manusianya. Kan gitu ya. Nah, monggo nanti boleh saya udah bisa langsung mengundang Miss Melly untuk masuk sebagai ini juga peran saat ini kami berdua sedang syiar tentang kesadaran diri, Bunda. Karena banyak Masya manusia Allah. yang belum sadar diri. Angka identitasnya masih lebih rendah dibandingkan perannya. Jadi tentang kemelekatan dan seterusnya. Nah, orang yang mendampingi saya, Miss Melly ini adalah orang thinking yang sangat dingin gitu ya. Kalau thinking introvert. Ketika dingin dikasih api, Iya. akhirnya hangat-hangat. Kemudian Bapak Ibu jadi seperti ini ya. Kami menjalani keluarga ya. Kami melihat tadi ya peran dan identitas. Jadi kami akan membesarkan scoring identitas kami. Berarti itu adalah kami adalah manusia-manusia yang sudah sadar diri. Kemudian memahami bahwa dunia itu sudah terbagi atas dua. Apa itu inner world dan outer world. Diri inner world itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Sementara outer itu adalah apa yang ada di luar kita. Pasangan saya, anak-anak saya itu adalah outer world saya. Jadi mana yang bisa saya kendalikan adalah inner world saya. Kemarin kami juga turut merasakan Bunda yang baru saja selesai menyelesaikan berbersih banjir gitu. Sangat merasakan. Di luar kendali kita, outer world. Orang yang nggak sadar diri akan mengeluh, ini Tuhan kok begini, nggak adil rasanya. Saya teringat Bunda yang ini rasa cinta Allah ternyata. Beliau mengatakan seperti itu. Bukan teguran. Ini makomnya udah tinggi sekali, feeling introvert yang luar biasa buat saya. Saya mungkin tidak akan pernah sekuat Bunda Hera ataupun Pak Jufri, Ayah Jufri. Outer world yang masih belum bisa saya kuat ya, dunia yang tidak bisa saya kendalikan. Makanya kembali ke kasus yang lama hari Senin karena masih dekat bahwa kalau memang itu tidak ada di dalam kendalimu, tinggalkan. Jadi Gus Dur mengatakan begini Bunda, masalah itu ada dua. Masalah yang bisa diselesaikan dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini kata Gus Dur. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena itu bisa diselesaikan. Nah itu Gus Dur. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ngapain dipikirin? Karena memang itu tidak bisa diselesaikan. Nah ini orang-orang feeling seperti ini ya. Bapak Ibu silakan lihat melakukan research Bunda Hera dengan feeling introvertnya dan saya feeling extrovert di pertemuan kita hari ini sepanjang dari awal.
Itu feelingnya kita keluar nggak? Gitu. Silahkan riset saja. Oh ini orang feeling banget nih, ini yang feeling banget gitu. Kalau saya sih gue banget gitu. Oke. Jadi kurang lebih the world of thoughts atau dunia pikiran membagi dua, bahwa dunia internal itu adalah dunia yang bisa kita kendalikan, sementara outer world tidak bisa kita kendalikan. Fitnah-fitnah di luar sana, ini di luar kendali saya. Berarti saya akan mengatakan silakan Anda berfitnah, silakan menjelek-jelekan saya. Ini di luar kendali saya. Silakan. Justru dengan Anda memfitnah, menunjukkan keburukan. Kemudian tadi antara peran dan identitas saya sudah bisa mengenal siapa Anda. Kurang lebih seperti itu. Jadi langkah selanjutnya adalah yuk kita belajar. Belajar apa? Mempelajari cara memandang, kemudian menentukan tindakan kita di dunia ini dengan memahami fungsi kognitif kita. Dengan apa? Mesin kecerdasan yang kita miliki. Feeling, sensing, intuiting, atau thinking. Nah itu yang dioptimalkan dan dimaksimalkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi the essence of being, kuatkan intuisinya, menjadi lebih bijak, menjadi lebih mindfulness, lebih sadar diri, lebih hadir, presence. Karena presence ini khususnya ya, presence. Kita kadang-kadang tidak dirasakan kehadiran kita oleh anak-anak. Tidak dirasakan kehadiran kita oleh pasangan kita. Tidak dirasakan kehadiran kita oleh orang tua kita. Oleh karenanya being, your feeling, being menjadilah yang terbaik dari tipe yang saat ini kita pegang. Saya feeling ya. Jadi saya akan memperbaiki intuisi saya, kebijaksanaan saya, kesadaran diri saya, kehadiran penuh saya. Essence itu intisari, nilai-nilai, kepercayaan, tujuan, dan potensi. Emosionalnya, kecerdasan emosinya khususnya. Nah doing itu adalah refleksi diri dari apa yang kita pikirkan menjadi sikap, tindakan, dan ucapan. Doing, action, performance, portofolio kita. Sebagai seorang feeling, saya yang mudah tersenyum begitu. Apakah saya melakukan itu atau hanya being saja, hanya teori aja. Jadi actionnya perlu dilakukan. Performance, productivity. Doing itu adalah tentang ilmu pengetahuan, tentang skills, tentang kompetensi. Tentang analisa rasio dan intelijensia. Nah, monggo Miss Meli, dengan being, doing ini Baik, kok Uncle Tomnya mandek? Baik, terima kasih banyak. Bunda Hera izin. Mangga silakan. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi sebelum saya bicara, ada note buat Bapak Soeharto ya. Sesegera mungkin Bapak harus ikut tes Stipin. Dan dalamin Stipin untuk mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Dan akhirnya Pak Soeharto akan gampang memahami orang-orang di sekitar Bapak. Insya Allah. Dan tadi seru untuk Mas Imam di dalam penilaian peran dan identitas tidak ada salah, tidak ada benar, tidak ada kalau nilainya segini jadi begini gitu, tidak. Di situ hanya kita mengetes diri bahwa pada dasarnya semua orang memang belum sadar diri sepenuhnya. Tapi kita belajar. Sebagaimana saya dan Uncle Tom. Di awal pernikahan mungkin masih dimanja 5 tahun pertama.
Tapi masuk ke 5 tahun kedua, mulai kan permasalahan hadir karena saling tidak memahami satu sama lain. 2012, saya menikah 1999 dan kenal Stephen 2012. Jujur Bunda, saya memang thinking banget. Saya adalah tipe perempuan yang mandiri, rasanya juga nggak ada logo bisa kan gitu. Terus dibilang dingin, ya memang biasa aja gitu memang. Dan saya disiplin, sangat keras disiplinnya. Garis bawah. Dan itu saya berlakukan kepada anak-anak yang masih kecil, bahkan Uncle Tom sendiri sebagai suami. Uncle Tom taruh handuk sembarangan saja bisa jadi ribut sama saya. Itulah dulu kan gitu. Tapi begitu mengenal Stephen, terus belajar dan kesadaran diri itu hadir, tahu jati diri saya, tahu inti diri saya, ternyata mengelola suami seorang feeling it easy. Kalau saya bilang ternyata begitu saya tes, saya kasih 1 ke Uncle Tom, dia balas 5. Saya kasih 5, dia balas 10. Dahsyat luar biasa. Dan saya akhirnya dengan sadar diri mengubah diri saya yang tadinya peran istri mungkin 10 saya kasih. Kasih sayangnya mungkin 5. Karena saya tertutup dengan saya yang sangat disiplin, jadi aura kasih sayang itu sangat kecil. Jadi identitas saya seorang ibu yang penyayang ketutup dengan peran saya yang 10, yang benar-benar memerankan diri saya sebagai seorang ibu, yang mengatur anak-anak, peran istri, yang kayak gitu. Masya Allah. Sekali lagi Stephen buat saya benar Uncle Tom. Jadi perdebatan, diskusi yang luar biasa bahwa yang kita cari ternyata ini loh ya. Apa sih maknanya sakinah mawaddah warahmah itu? Kalau tidak sadar diri, no way. Tidak akan pernah dapat. Maka dari itu, betul Uncle Tom bilang, saya di komunitas saya kecil, selalu sharing dengan ibu-ibu tentang yang namanya kesadaran diri. Karena kenapa? Begitu sadar diri saya menjadi seorang ibu yang tadinya mungkin 15 tahun yang lalu atau bahkan ya 15 tahun yang lalu mungkin bangunin anak-anak pagi, piring, panci bisa melayang. Karena peran saya sangat tinggi di situ, peran saya seorang ibu. Tapi begitu menyadari bahwa peran saya seorang ibu tidak ada apa-apanya kata Allah. Karena kapanpun udah kepastian kamu akan berpisah dengan anakmu. Baik berpisah dengan secara berkeluarga, mungkin berpisah dengan berpulang kita siapa yang dulu kita tidak tahu. Tapi begitu itu udah sadar, Masya Allah, begitu bangun tidur, sampai mau tidur kembali, ternyata aku sadar, yang aku lakukan buat anak-anakku, buat suamiku adalah ladang pahala. Masya Allah. Luar biasa. Stephen keren. Pokoknya Stephen yang menyadarkan diriku. Yang seorang thinking, yang tadinya keras kepala mungkin, ternyata saya sangat diratukan oleh seorang feeling, yaitu Uncle Tom saat ini. Jadi, saya meningkatkan identitas saya, kasih saya, ramah, jujur. Karena kejujuran itu tidak ada ibaratnya tempatnya. Dimanapun kita bawa kejujuran, nilainya adalah tertinggi buat diri kita. Pedulinya dengan siapapun, kepedulian. Semua bentuk identitas diri, Miss Melly sudah menerapkan itu, Mas Imam. Saya tinggikan, tapi perannya saya rendahkan. Jadi kapanpun peran itu lepas, saya lepaskan. Karena memang tidak saya taruh di hati saya, hanya di tangan. Lepaskan. Baik itu peran saya sebagai seorang suami. Karena saya tidak tahu, berjodohnya dengan Uncle Tom, Allah kasih. Baik secara di dunia maupun akan terpisah, berpulang siapa yang dulu. Mau tidak mau harus diterima. Bahwa peran saya sebagai seorang istri, tidak bisa saya kekang 100% Uncle Tom punya saya. Itu Uncle, luar biasa. Sekali lagi thank you buat Stephen. Pak Soeharto, segera tes Stephen. Mas Imam, semangat dan tingkatkan terus identitas kita.
Masya Kembalikan. Allah, luar biasa, Bunda Meli. Jazakillah khairan, Masya Allah sharingnya ini aplikatif sekali ya, Uncle Tom ya. Ya. Jadi teman-teman ya yang hadir hari ini bisa belajar langsung dari pengalaman Uncle Tom dan Miss Melly ya. Biasa Bunda Melly dipanggil dengan Miss Melly gitu. Dan ini jarang-jarang ya. Biasanya peranan kita begitu besar. Wow, peranan sebagai apa? Ternyata identitas kita sebetulnya berapa? Value-nya, nilai skornya itu. Yuk kita sama-sama tingkatkan supaya peranannya tidak melekat. Tapi Ya. identitas kita yang harus kita junjung tinggi. Merdeka. Ramadan penuh berkah. Oke, lanjut Uncle Tom. Luar Ya. biasa. Oke. Gimana? Lanjut? Boleh, boleh lanjut. Tapi kalau mau ada pertanyaan, monggo. Boleh. Ya, karena ini talk show dua Ya, arah, berarti boleh, boleh. silakan. Cuma tadi saya tersentuh begitu ya, luar biasa ya. Jadi saya melihat Uncle Tom sama Miss Melly ya, karena saya suka intip-intip ya, kadang-kadang suka like ya pada di Facebook atau apa, luar biasa itu bersinergi karena udah ada connecting ya antara si thinking dan si feeling. Allah kasih sirkulasinya itu adalah skornya 3 ya. Kalau di score of false, skor pasangan, ideal kedua. Nah, memang istri tuh capek, Miss Melly, capek pastinya, apalagi thinking, lihat si feeling ekstrovert lagi, yang agak santuy, santai. Kalau introvert masih bending ya, saya introvert soalnya. Yang ekstrovert kebanyakan saya lihat di lapangan agak santai, tapi begitu mempesona, begitu menghangatkan. Sampai Miss Melly klepek-klepek-klepek. Karena memang budak cintanya, Uncle. Walaupun di pikirannya nggak masuk logika, nggak masuk akal, tapi hatinya begitu tersentuh, gitu ya. Nah, itu teman-teman boleh bertanya. Jadi nanti mungkin aja ada pertanyaan dari teman-teman di sini, sehingga kita bisa belajar dari jawaban yang disampaikan oleh Miss Melly dan Uncle Tom. Karena ilmu tentang personality ini tidak 1+1=2, bukan ilmu pasti, tapi ilmu yang begitu begitu banyak jawabannya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, silakan. Siapa? Bu Ada Bu Diana? Diana. Ini ada nih. Benarkah seorang FE kalau sedang sakit hati itu rasa apatisnya keluar? Silakan Uncle Tom. Aduh, insya Allah saya belum pernah pada titik apatis. Jadi feeling adalah feeling yang saya berharap adalah feeling yang terasah, feeling yang tergembleng, feeling yang memiliki matra matra dari personality ke morality, kemudian ke mana lagi ya benar, ke spirituality yang paling tinggi. Sehingga sifat-sifat yang mungkin negatif itu saya tinggalkan. Saya tidak mau masuk ke dalam eh, ruang yang mengganggu. Karena masalah saya udah besar, yaitu emosi. Feeling itu kan lingkungannya, kalau dia bermasalah dengan emosinya, itu sudah tidak harmonis. Sementara feeling ini adalah orang yang mencintai harmoni. Yang suka dengan suara alam ya seperti itu, bunyi burung dan seterusnya, itu harmoni. Jadi harmoninya seorang feeling adalah emosinya. Jadi dari situ saya akan menyatakan bahwa saya tidak mau merusak emosi saya karena itu merusak harmoninya. Dan saya juga tidak pernah ada di titik apatis. Seperti itu Bunda. Bu Ya, Diana. eh, begitu Bu Diana. Memang ya orang feeling kan memang masalahnya dirasa di hati. Makanya sering mensucikan hatinya, jiwanya. Jadi kalau lagi lelah tuh lelah fisik, lelah jiwa, lelah hati. Banyak lelahnya gitu ya. Memang kalau kita udah bisa belajar mengelola emosi, sungguh nikmat. Tapi namanya feeling, padahal dia juga kalau lagi apatis, kesel sama orang, dia sendiri menderita sebetulnya, Uncle. Iya. Itu
menderita sebetulnya. Tapi dia harus nampakkan itu ego personalitinya begitu kuat. Tapi akhirnya dia muhasabah, refleksi diri, udah langsung Bunda jeda diri, ya Allah hamba ikhlas hamba ridho gitu. Ketika putus asa itu terima dulu putus asanya, pasrahkan kepada Allah kedamaian hati, syukuri kita masih dikasih apa ya, dikasih rasa itu sehingga kita jadi bisa meningkatkan diri kita. Nah, pasti ada maksud baik Allah. Kalau saya gitu, saya jeda sebentar. Memang saya kan ya namanya manusia ya, levelnya naik ke personality, mentality, morality, spirituality. Lagi naik nih spirituality di bulan puasa, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Rasanya kalau dia tidak jeda sebentar, dia mau ego personalnya tuh muncul, ditampakkan sebentar. Nah, cepet-cepet supaya nggak nampak, istighfar yang banyak, wudhu. Nah, itu cepet-cepet akhirnya nggak jadi dia. Nah, itu sih kalau saya lakukan. Kalau nggak saya wudhu, pasti saya akan berubah mungkin. Entah ada sesuatu tulisan yang disampaikan, itu tajam loh orang feeling kalau udah sakit hati. Betul nggak, Uncle Tom? Betul, betul. Nah, jangan sampai tajam, diwudukan, ibaratnya ditumpulin dengan wudhu. Kalau saya gitu sih, Uncle Tom. Ya, Ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, kita belajar yuk ngelola hati, si feeling. Oke, ini lanjut. ngepas Bunda Hera ada feeling introvert, saya ada feeling extrovert. Monggo Iya, nanti. Em, ini sudah tektokan saya dengan Bunda Hera feeling introvert dan thinking saya, Miss Melly. iya, benar-benar. Oke, Mas Sultan juga thinking introvert, pembelajar ini anak muda, Masya Allah. ya. Oke, Bu Diana, ada yang ditanyakan tadi, raise hand. Silakan, buka. Itu feeling organ dominannya katanya paru-paru. Betul. Ya, Betul. saya di masa kecil itu terkena paru-paru basah, Hmm. terindikasi paru-paru basah. Itu dari ibu saya yang bercerita. Kemudian kalibrasinya. Nah, ini keren. Jadi saya melihat Steven luar biasa, keren banget dan gue banget. Apa kalibrasinya? Renang. Dan saya hobi renang Bapak Ibu sekalian. Nah, Hmm. paru-paru basah saya alhamdulillah sampai di umur 52 ini nggak bermasalah. Jadi dari yang paru-parunya kemudian dengan pola kalibrasinya itu pas. Sesak nafas? Enggak. Insya Allah. Kemudian ini feeling katanya pintar berteman, tapi kenapa saya nggak suka terikat dan cenderung soliter, Bunda? Ini kayak Gimana? Feeling feeling yang belum katanya pintar tergembleng ini. Iya, Feeling nih. itu harus punya banyak teman. Justru temannya harus seluruh Indonesia. Teman saya ada di Aceh, teman saya ada di Sumatera Selatan, di Pagar Alam, di Jambi. Kemudian teman-teman saya ada di mana lagi? Kalimantan, Papua hanya satu ya. Saya punya satu orang teman Papua. Jadi feeling yang tergembleng adalah feeling yang punya banyak teman. Bunda Hera, wah ini udah karena ininya ya, karena apa ya? Karena Stephen karakter akademi rumah Stephennya itu luas. Bahkan saya kemarin colek-colekan sama Miss Melly, wah ada itu tuh, ada promotor atau apa ya kemarin dari Pagar Alam. Iya, Padahal ada. untuk sosialisasi di Pagar Alam sulit loh buat kami ini. Belum belum bisa masuk pun. Tapi Insya Ternyata udah Allah ada ini. ada. ternyata udah ada di rumah Stephen. Mau mau ada dua ini, bahkan tiga ya, Insya Allah Masya agar Allah. alam ya. Jadi Ya, teman-teman tadi yang feeling, saya bantu jawab ya, mungkin ya. monggo. Feeling introvert agak berbeda dengan feeling extrovert memang. Feeling introvert itu kan dia dari dalam. Jadi memang lebih kepada dia punya area-area yang privacy gitu loh. Mungkin kalau feeling extrovert kalau ada teman masuk kamarnya boleh silakan masuk mana aja. Tapi FI ada ruang-ruang tertentu yang dia nggak boleh masuk orang lain. Gitu misalnya itu untuk FI ya sebetulnya ada yang dia punya privacy bedanya gitu. Dimana kalau ekstrovert itu kan dia membajak sawah seperti punya banyak, kalau introvert kan mendalam, lebih ke dalam dirinya dia dulu. Jadi ketika ada hambatan dengan orang lain biasanya
khawatir kalau dia nanti tidak bikin nyaman orang atau apa gitu ya. Jadi biasanya dia kembali ke dalam dirinya dulu. Oke, kalau misalnya ada stimulasi dari luar, kalau nggak cocok sama dia, dia tidak membuka diri, dia menarik diri. Gitu, itu introvert. Kalau ekstrovert memang lebih mudah. Tapi bagaimanapun kita tidak di level personality saja. Personality, mentality, morality, spirituality itu tadi. Jadi untuk orang feeling, karena kita hadir di dunia ini untuk ngurusin banyak orang, jadi kita harus bisa punya sosial, interpersonal, interpersonalnya harus kita tingkatkan. Caranya bangun komunikasi, punya komunitas, kayak gitu ya. Jadi jadilah feeling yang cerdas, tidak langsung. Memang ketika cerdas itu naik kelas itu kan ada ujian ya, betul nggak? Ketika ujian berarti kan kita harus mengeluarkan energi. Ketika kita mengeluarkan energi untuk naik kelas, ya udah, kita mau naik kelas apa enggak? Berarti kita mengeluarkan energi supaya kita naik kelas, supaya levelnya lebih tinggi, supaya surganya lebih tinggi, kan gitu ya, insya Allah. Jadi ketika saya ingat kalau kita lagi main games ya, Mario Bros dulu zamannya kita ya, Uncle Tom. Iya. Ya, itu saya tuh seneng banget kalau lagi ada tantangan, itu kan kita lompatin jurang, betul nggak? Gunung. Pastinya kita harus siap-siap nih lompatannya kan, tangan kita ini loh lompatannya. Kalau kita nggak benar-benar punya kesiapan, mungkin kita kecebur. Akhirnya nggak dapat bonus-bonus uang. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat bonus uang? Kan perlu effort yang luar biasa. Sama teman-teman untuk naik kelas, untuk dapat pahala, untuk dapat bonus. Yuk kita yang agak sedikit sulit itu kita jangan ego personal, yuk kita tingkatkan tadi dengan cara tadi ya. Jadi feeling yang cerdas. Kalau mau tetap di personality, mangga silakan gitu loh. Nanti remedi lagi. Ayo kita naikkan kelas gitu. Jadi kalau di feeling itu apa sih? eh Punya komunitas, bisa komunikasi, jangan batal wudhu deh. Karena kalau enggak pikirannya tuh orang tuh dipikirnya negatif aja. Gitu ya. Mungkin gitu, Bun. Ya, itu aja. Ada lagi yang lain, Pak Imam? Atau mau tambah-tambah sharing-sharing boleh? Ayo, Bu Diana. Iya, mohon izin memperkenalkan diri, saya dari Jombang. Oh, Jombang, Masya Dan Allah. kebetulan sama mesin kecerdasannya dengan Bu Meli ini. Saya thinking introvert. Oke. Orangnya disiplin, tegas, kaku banget. Nah, ini dulu saya juga sebelum tes Stephen juga seperti itu. Saya berperang dengan diri saya. Saya harus begini, begitu, begitu. Nah, begitu. Nah, ketika 1 tahun kemarin baru tes Stephen, baru kemudian belajar untuk kemudian mengenali diri sendiri dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga saya itu golongan darah O. Jadi cenderung juga ada berpikir secara feeling. Ngaten nggih. Leres Bunda Hera. Iya, jadi spontanitasnya rasanya ada rasa feeling gitu ya. Iya, Oke. seperti itu. Jadi Mhm. agak hangat juga gitu. Terus kemudian banyak teman. Kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi begitu. Begini, ini saya di sini sebenarnya ada misinya itu karena kami di Jombang itu masih belum ada promotornya, jadi masih saya dan beberapa teman tuh masih belajar dengan promotor Malang begitu. Nah, kemarin saya mendapatkan link ini dari langsung promotor Malang Bu Ana atau Pak Gunadi. Eh, yang kemudian saya lagi belajar itu eh, kebetulan saya salah satu guru di MTS MK Tebu Ireng. Begitu. Ini juga ada Bapak Waka kurikulum dari MTS MK yang juga menyimak. Ini sebetulnya pengen sekali berkenalan dengan teman-teman yang sudah mendirikan RQS. Begitu. Oke. Bagaimana menerapkan Stephen dengan anak-anak kami yang lagi menghafal Al-Quran. Nah, begitu. Ini kami dalam rangka pengembangan lembaga dan untuk karena background kami di MTS adalah memang semuanya hafid. Secara kebetulan kami ingin mendalami itu, Bunda Hera.
mohon nanti bantuannya apa ya, menghubungkan dengan lembaga mana yang akan kami bisa jadikan studi banding agar kami bisa belajar lebih banyak lagi. Ngaten. Terima kasih atas petunjuknya. Iya, terima kasih kembali Bunda Diana. Mau Uncle Tom dulu jawab silakan karena ini bintang startnya adalah Uncle Tom tuh. Oke, silakan Uncle. Kita Ini yang bagi- mana? Mohon maaf, Bu. Oke, siap. Yang mana? Di area mana, Bu Diana? Area saya kan area thinking, tapi Ya, juga feeling banget. Apakah memang si thinking ini kemudian mengkolaborasikan gaya berpikirnya dengan feeling? Karena kadang-kala saya juga baperan ini, baper banget ketika misalnya ada omongan yang tidak masuk akal gitu kan. Wah, ini kok tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saya tolak begitu kan. Tetapi emosionalnya sudah meledak-ledak gitu, ingin marah-marah dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara mengendalikan agar tidak baper-baper amat begitulah ceritanya. ya. Intinya gini, Bun. Thinking jangan pernah nyebrang ke feeling. Thinking Gitu. memiliki wilayahnya sendiri. Karena begini, kalau thinking berada di area data, fakta. Sementara feeling itu ada di area abu-abu, Bun. Jadi thinking adalah orang yang akan mengatakan feeling irasional. Nggak rasional ini feeling. Ya. Tapi orang feeling akan mengatakan lu sok rasional gitu kepada thinking. Nah, sebenarnya ada jembatan di sana. Contoh saya membangun LKP saya, LPK saya ya. Itu di awal-awal feeling banget. Artian saya tidak menggunakan yang namanya pikiran ataupun hitung-hitungan kalkulasi seperti thinking. Thinking kan pasti, wah jangan dong bikin usaha ini angkanya saja sudah begini. Terus kalau nggak jadi gimana? Terus nanti rugi. Itu nanti di 5 tahun ke depan, kalau rugi bagaimana? Itu kan thinking banget. Tapi feeling tidak seperti itu. Feeling itu kalau ada kali mendingan nyebrang dulu lah gitu. Saya nggak mau mikir-mikir, wah ini bakalan gagal nyebrang saya. Enggak. Jadi thinking sebagai data dan fakta, rasional, feeling adalah irasional. Jadi hati-hati di area situ, Bun. Memang kalau manusiawinya adalah memang baper gitu ya. Itu manusiawi. Nah, nanti di pengelolaan sebenarnya ada salah satu materi saya bagaimana ngelola emosi. Nanti kita lanjutkan ya. Intinya optimalkan dan maksimalkan thinkingnya, Bu. Buang hal-hal yang negatif. Nanti kita akan belajar peta emosi, kemudian peta kesadaran. Nanti ada peta feeling. Materi saya masih belum selesai. Oke. Ya. Baik, terima kasih Uncle Tom. Jadi jadilah yang terbaik sesuai versi diri kita, gitu ya. Jadi ya thinking. Kok aku golongan darahnya O, itu Allah kasih ketika golongan darah itu kan fungsinya hanya respon di awal. Ya, jangan dominan di golongan darah. Hanya respon awal aja, just info Bunda ketahui. Di diri saya ada golongan darah yang O, yang muncul di pandangan pertama. Saat saya lihat Budiana, itu kayak orang feeling tadi, bukan orang thinking. Ternyata respon awalnya dia punya golongan darahnya O. Itu fungsi golongan darah dalam diri Budiana. Hanya respon awal, tapi untuk berpikir jangka panjang pakai thinkingnya. Hanya just info, ada golongan darah O di diri Budiana yang peranannya cuma sesaat. Tapi saya bekerja harus berdasarkan mesin kecerdasan saya. Makanya di Stephen itu ada namanya kecerdasan bersinergi. Ya, jika saya orang feeling, saya tidak tadi benar kata Uncle Tom, nggak tegas. Saya tuh kadang-kadang banyak diskonnya, kadang-kadang nggak tegaan. Makanya ketika saya berpartner sama si thinking, orang-orang keuangan, orang dia bilang ini area si finansial nggak boleh diganggu sama feeling. Kalau begini jadi repot nantinya. Kalau memang sudah ngasih wewenang kendali, jangan
dicampuri lagi. Ya, itu kata orang thinking. Dan si thinking itu ketika dikasih wewenang kendali, dia merasa senang kalau kita menghargai apa yang sudah kita kasih otorisasinya. Jadi ketika saya punya karyawan si thinking berubah jadi feeling, saya marah. Kamu tetap jadi thinking, jangan jadi feeling. Nanti ibu siapa yang ngingetin gitu loh. Benar sekali apa kata kalian kalau tahu. Makanya di sini konsep Stephen ini kecerdasan bersinergi itu penting. Jadilah diri sendiri sesuai versi terbaiknya. Gitu ya Kak Tom ya. Ya. Setuju ya? Setuju semuanya? Setuju. Oke. Nanti kita ada kelas lebih dalam lagi ya Bun ya. Karena ini cuma 2 jam. Jadi tetap stay tune di grup kita ya. Yang nanti Mbak Saskia yang kelola. Teman-teman dari manapun boleh belajar bersama di kita. Gitu ya. Kalau Bu Diana tadi ada RQS mau ada lebih dalam lagi. Nanti japri Mbak Saskia. Nanti kita bisa WA-WAan lah seperti apa ya. Gitu ya, Bu Diana ya. Karena nanti kita tunggu yang lain nih. Karena yang lain ini masih ada bertanya. Satu lagi mungkin ya, Uncle Tom ya. Ya, boleh. Oke, karena waktunya kita harus segera menyiapkan untuk berbuka puasa. Ada lagi satu pertanyaan? Mangga silakan. Ada nggak di kolom chat? Belum ada, Bun. Belum ada. Ya. Kalau boleh saya selesaikan materi sedikit, Bun? Boleh, boleh. Oh, masih ada Oh, ya? ada. Pak Imam nih nanya. Apa ini Pak Imam? Oke, Yuli Tangerang hand raise hand. Oke, kita materi dulu ya. Silakan, Uncle Tom. Ya, izin ini karena berhubungan ada Bu Yuli Tangerang yang tentang patah hati, sulit melupakan, sulit move on gitu ya. Nah, kita coba bongkar di area ini. Baik, kelihatan ya semuanya ya. Jadi, yuk kita sama-sama memahami tadi Bunda Hera sudah menjelaskan bahwa ada sinergitas, ada kolaborasi di antara tipe-tipe atau mesin kecerdasan ini. Baik. Nah, di keluarga kami itu saya feeling ekstrovert, kemudian anak pertama saya yang tua yang menjadikan saya lebih cepat tuanya gitu ya Bapak Ibu. Karena sudah melahirkan anak-anaknya dan alhamdulillah saya udah punya cucu. Cepet banget jadi tuanya gitu. Gimana ya Bun ya? Iya, iya, Kemudian tapi tuanya tua semangat. ya, Nggak kelihatan kau tuanya. Semangat mudanya luar biasa. kemudian sensing, ini anak kedua dan ketiga, sensing introvert, extrovert. Kemudian thinking, ini istri, intuiting, alhamdulillah saya tidak ada di dalam ini. Kemudian insting ini, dulu saya pernah punya mitra insting, kerjasama, ini ya memusingkan kepala juga ya. Ternyata memang bertolak belakang. Dia menaklukkan, sementara bukan feeling. Jadi ritmenya nggak sama, sehingga pada akhirnya ya sudah masing-masing lah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sensing dan intuiting atau sensing dan intuiting ini kita sebut sebagai fungsi persepsi ya. Kemudian fungsi menilai. Nah, ini adalah thinking. Ya, dan sebagai penilai akhir pengambilan keputusan itu adalah feeling. Ya, kita bisa bersinergi di masing-masing mesin kecerdasan ini. Insting ini memang 1/10 kalau nggak salah ya, Bunda ya. Yang dari 10 kelahiran bayi hanya ada 1 insting, dan insting ini adalah yang dia netral kemana aja. Sehingga saya hanya berfokus kepada 4. Kalau insting bisa kemana aja. Berikutnya adalah sensing itu menetapkan apa yang sebenarnya ada. Nah, ini dari Carl Jung ya. Kemudian thinking memungkinkan kita mengenali maknanya. Jadi peran-peran sensing itu adalah menetapkan apa yang sebenarnya sudah ada. Thinking sebagai yang menginformasikan makna. Intuiting yang menunjukkan kemungkinan dari mana asalnya dan akan berakhir di mana. Sedangkan feeling itu adalah
pemberitahu nilai. Nah, inilah fungsi sikap dari masing-masing mesin kecerdasan. Sehingga kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi antara mentor coach. Ini nanti silakan Bapak Ibu yang mau belajar WSL 1, WSL 2. Nah, ini dalami kembali tentang mentor coach, tentang hubungan mendukung dan satu lagi apa tadi ya? Insting menaklukkan, ya. Baik Bapak Ibu, tentang sakit hati, makanya saya tidak mau, ya, dari ilmu neuroscience, psikologi menyatakan emosi itu adalah bagian terendah dari manusia. Rasa malu, rasa bersalah, apati, susah move on. Nah, kenapa sih sudah ada Stephen tapi masih terbelenggu dengan yang namanya susah move on? Terbelenggu dengan masih berat, susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti Bapak Ibu sedang membiarkan dirinya hidup dan bernafas di neraka, gitu ya. Nah, ini pada bagian bawah ini adalah hell. Hell itu shame, guilt, apati, grief, bersedih ketika ada kematian, takut. Ini kan adalah peta kesadaran kita di mana berada di titik bawah. Artian ini kita hidup di neraka. Neraka pikiran kita sendiri ya. Neraka kesadaran kita. Dan ini adalah lower ego self. Kenapa peringkatnya itu adalah di 20 sampai 199. Orang-orang yang berada di emosi paling bawah ini itu merasa dirinya adalah korban. Ya, merasa dirinya terzolimi. Kesadarannya menyebutkan itu. Nah, seperti tadi ada yang menyatakan bahwa saya susah move on, bla bla bla. Ya, monggo silakan Bapak Ibu mau bertahan di neraka ini sehingga mendapatkan dosa-dosanya, ya. Terus menyatakan diri sebagai korban yang terzolimi, monggo silakan. Ini adalah pilihan. Ibu mau tetap hidup di dalam ketidaknyamanan atau mau bebas. Kalau mau bebas, keluar dari sini. Hiduplah di paradise. Hiduplah di paradise itu dengan heaven beda ya. Paradise itu adalah surganya dunia. Sementara heaven surganya Tuhan, surganya Allah. Jadi ya monggo silakan. Titik merah sampai third dimension itu adalah titik terburuk manusia dengan emosinya. Silakan pelihara saja emosinya. Nah, feeling bisa saja terjebak di sini kalau feeling tidak menggembleng dirinya, tidak meningkatkan makomnya. Kalau saya tidak bermitra, bersinergi, berkolaborasi dengan istri thinking, kalau saya tidak memahami istri yang begitu dingin sebagai thinking itu kan dicolek dulu ya Bun ya. Gitu. Dicolek dulu. Mau gandengan apa sih? Kata kan feeling itu maunya ngegandeng ya Bun. Di mall pengennya ngegandeng. Tapi thinking kan apa sih? Nggak penting banget ini gandengan gitu. Tapi thinking yang tergembleng itu mengeluarkan si feeling dari nerakanya, dari pola berpikir yang tidak memahami tadinya menjadi memahami. Oh, thinking ternyata begitu. Begitu. Jadi saya minta menjadi seorang apa saja sensing, thinking, intuiting, feeling, jadilah mesin kecerdasan yang tergembleng. Karena Ayah Farid Poniman sudah membuka level tadi. Personality, mentality atau morality dulu. Baru akhirnya adalah spirituality. Nah, spirituality itu bisa terbaca heaven. Mulai dari dimensi kelima
I am present, saya hadir, hadir sebagai ayah, hadir sebagai pasangan, hadir sebagai guru, dirasakan kehadiran saya oleh mereka. Sayanya. Saya tidak berbicara tentang orang lain terhadap saya, tapi saya berbicara tentang saya yang memiliki kendali atas diri saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan pilih Bapak Ibu yang mau tinggal di neraka atau mau berpindah ke surga. Nah, ini peta kesadarannya. Ya, ketahuilah bahwa memang neraka ada di bagian paling bawah. Begitu ya, Bun ya? Oke. Ini peta emosi. Hari ini saja ya, Bapak Ibu, silahkan. Saya, kalau ini ada baris kontrol yang naik ke atas, itu berarti emosi yang bisa dikendalikan. Yang bawah, itu less control, sudah tidak bisa saya kendalikan. Sebelah kiri, itu negative valence. Berarti hal-hal yang bersifat negatif, sementara di sebelah kanan itu adalah positive valence. Menurut Bapak Ibu sekalian, hari ini emosinya berada di mana? Nah, kita lihat mulai sebelah kanan, di sini ada 4 kuadran. Kuadran kanan atas itu interest, amusement, pride, happiness, pleasure. Ini memiliki kontrol tinggi dan positive valency. Sementara low control dan positive valency itu adalah love, cinta, awesome, merasa amazing banget, relief, bebas, surprise, nostalgia. Surprise itu terkejut. Di kuadran yang sebelah kiri bawah itu adalah less control, negative valence. Rasa bersalah, malu, takut, sedih, anxiety. Kemudian yang kanan kiri atas itu kontrol tinggi tapi negative valence. Ada jijik, contempt, anger, marah. Nah kemarin dari satu kasus, aduh aku effort banget gitu loh. Nah effort dan gue lelah, gue capek. Nah kata capek ini apa? Kata kuncinya, kurang tidur, ngantuk. Karena bahasa anak muda nih, gue capek. Capek itu apa maksudnya? Capek kalau di bahasa emosi itu adalah ngantuk sama kurang tidur. Itu capek. Negatif. Negative valence, high control. Nah sekarang Bapak Ibu pilih satu emosinya di hari ini. Kira-kira di kuadran yang mana? Kuadran 1 itu kiri bawah, kuadran 2 kiri atas, kuadran 3 kanan atas, kuadran 4 kanan bawah. Ini anggapnya skala 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4 bundarannya. Pilih aja. Kalau saya sekarang saat ini adalah saya ada di skala 4 happiness. Lagi bahagia karena bertemu Bunda, bertemu teman-teman yang lain. Feeling banget kan? Berarti posisi saya adalah high control, positive valence. Nah, yang masih kecewa ditinggalkan kekasihnya di mana? Kecewa berarti disappointment. Kontrolnya tinggi, ya kan? Tapi negatifnya juga tinggi. Nah, berarti ibu atau bapak berada dalam kondisi tinggal di neraka hari ini. Oleh karenanya, bebaskan diri dari neraka. Bebaskan diri dari api neraka. Ini kan kita lagi ngobrol di Ramadan nih. Bebaskan diri dari api neraka. Keluar dari sana. Ngapain bertahan di sana Bapak Ibu? Oh saya merasa bersalah hari ini. Guilt. Berarti low control, negative valence. Ibu atau bapak yang merasa bersalah tetap hidup di dalam neraka. Oleh karenanya yang mana yang bagus engkau? Berpindahlah ke kanan. Nah tinggal high control atau low control, positive valence.
Nah, ini yang paling penting di sebelah kanan. Saya relief, Uncle. Lega. Hutang lunas, relief. Berarti positive balance tapi low control. Uncle, aku lagi inget ibu, almarhumah ibu. Nostalgia. Masih positive balance tapi low control. Ibu masih hidup di dalam yang namanya surga, paradise. Oke ya. Mudah-mudahan nanti materinya akan dibagi oleh Kak Saskia. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih gosip itu lebih banyak menceritakan keburukan kita? Ya. Dan ini bisa kita lihat nih. Ternyata positif itu hanya diberikan 2 dari 6. 4-nya itu negatif. Jadi orang gosip pasti tidak pernah menceritakan hal-hal yang terbaik dari kita. Pastinya yang dia ceritakan adalah hal-hal terburuk yang pernah dia dapatkan dari kita. Mereka tidak akan pernah melihat kebaikan-kebaikan kita. Ya Bapak Ibu. Jadi peran positif hanya 2/6. Sementara keburukan kita 4/6 ini adalah bagian yang sangat disoroti oleh para penggosip-penggosip, para hatred pembenci-pembenci kita. Ya. Oke, sekarang kalau Bapak Ibu merasakan saya optimistik, saya optimis bahwa usaha saya maju, berarti perasaan Bapak Ibu adalah joy. Di sana ada hopeful, ada eager, ada harapan, ada keinginan yang luar biasa. Nah, sekarang kalau aduh, uncle saya lagi benci banget sama suami. Berarti ada di kolom anger, marah. Ya. Hateful, ragu. Dan semua yang negatif kita sama dengankan hell, neraka. Jadi mudah kan? Mana yang baik, mana yang buruk? Sangat mudah buat Bapak Ibu memutuskan. Suami saya susah diatur, saya effort banget. Ini istri yang gak mau effort. Saya menjalankan usaha saja 10-15 tahun berjalan ini, itu effort. Kalau jalan ini ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan adalah jalan menanjak dan sebelah kiri adalah jalan menurun. Jalan menurun itu mudah. Kenapa? No effort. Tapi di ujung sana, apakah itu ada kesuksesan di sana? Tidak ada Bapak Ibu. Sementara kalau jalan menanjak, itu jalannya naik, kita ada effort, tapi di ujung sana kita ditawarkan oleh pemandangan yang indah. Katakan Bapak Ibu mendaki gunung. Di sana ada janji Allah. Ada pemandangan yang indah yang akan kamu dapatkan. Tapi di jalan menurun, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, silakan pilih kehidupan Bapak Ibu. Ya, kalau saya feeling, saya akan memilih jalan yang memang benar-benar sudah ada janji Allah di sana. Dan itu janji Allah itu pasti dan janji Allah itu indah. Kurang lebih seperti itu. Monggo ada yang, oh ya, ini terakhir. Latihan praktis silakan Bapak Ibu untuk yang emosinya lagi menggebu-gebu. Tadi gunakan peta emosi, peta kesadaran dan seterusnya buat jurnal harian. Kemudian buat self reflection, minta umpan balik. Untuk yang emosinya berlebih silakan gunakan teknik nafas 478. Ya, tarik nafas 4, tahan 7 detik. Saya ulangi, tarik nafas 4 detik, hitung 1, 2, 3, 4, tahan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang di 8. 8 detik. Ya, gunakan nafas ini. Nah, tadi supaya paru-paru kita bagus nih, orang-orang feeling. Kemudian hati kita
jauh lebih terbuka, kemudian jantungnya jauh lebih terlatih. Gunakan latihan kontrol respons, Bapak Ibu. Apa ini? Kan kadang-kadang kita dapat respons dari WA, ini tangan langsung kita merespon tanpa harus berpikir. Ya, coba latihan kontrol respons. Jangan buru-buru merespon yang wah ini buruk nih. Wah ini kenaikan kelangkaan BBM. Wah ini itu kan langsung kontrol. Apa responsnya di luar kontrol. Langsung disebar sehingga itu ya. Kemudian latihan take a step back. Mundur sejenak, ambil jeda. Tenang. Nggak usah apa ya. Tadi Bunda menyebutkan yuk jeda gitu. Take a step back. Jangan apa-apa seolah-olah saya bisa menangani semuanya. Please take a step back. Mundur dulu. Lihat helikopter view, lihat dari atas apa yang terjadi di lapangan. Bernapaslah. Gimana nafasnya? Teknik 478. Kemudian gunakan sarana terakhir adalah menulis surat untuk diri sendiri. Wahai tubuhku, wahai mataku, engkau yang telah menemaniku selama ini. Masya Allah, kau begitu indah. Maka hari ini izinkan kau untuk melihat keindahan itu. Tulislah. Dan seterusnya. Untuk tubuh dan seterusnya. Untuk melatih empati Bapak Ibu, dengarkan secara aktif. Mulut ini jangan digunakan untuk ngomong terus Bapak Ibu. Aduh capek. Gunakan telinga. Nah, feeling ini kan punya telinga yang besar nih. Jangan kalau feeling tukang ngomong, gunakan pada saat di panggungnya. Kalau bukan panggungnya jangan banyak ngomong. Dengarkan secara aktif. Latihan perspektif 360 derajat ini maksudnya lihat dari perspektif yang lain. Jangan selalu melihat dari perspektif gua ini adalah orang yang paling benar di muka bumi ini. Please, gunakan 360. Ya, validasi perasaan, gunakan tadi peta emosi, peta kesadaran, apakah perasaanku hari ini. Lakukan percakapan one on one sebagai alat komunikasi. Bridging. Jadi kan ada pasangan suami istri nggak pernah ngobrol gitu, Bu. Bun. Ayo, empati yuk. Kita percakapan one on one. Buka percakapan. Hubungan sosial, supaya punya banyak teman. Bangun rasa kebersamaan dalam tim. Bangun komunikasi terbuka. Latih resolusi konflik aktif. Ini mungkin penutupnya, Bunda. Jadi solusinya sudah diberikan, jadi saya rasa nggak akan ada lagi masalah tentang apa ya, rasa kecewa dengan suami, dengan istri. Ya Allah ya, luar biasa ya. Sudah selesai ya materinya, Uncle ya? Sudah. Sudah selesai. Terima kasih Uncle Tom juga Miss Melly sudah berbagi ilmu juga sharing pengalaman langsung yang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah dari sharingnya hari ini di sesi feeling kita mendapatkan pencerahan ya dan kita coba mulai tadi belajar ya untuk bisa mengenal identitas diri kita. Ya, jadi peranan udah pasti ya, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya, sebagai menantu, sebagai bos, sebagai karyawan, atau apa peranannya, identitas kita apa. Yuk, mulai kita coba cermati. Nah, value apa yang ada di identitas kita, yuk kita tingkatkan sama-sama. Karena peranan nggak akan penting sebetulnya kalau identitas kita tidak mengenal diri kita. Ya, itu ya sebetulnya. Yuk kita belajar di sini. Ini yang saya dapatkan ya, penting sekali. Kemudian juga kita menyadari diri kita, apakah kita masuk di neraka gitu ya, mau di neraka atau di surga gitu ya. Yuk kita sama-sama. Istilahnya tuh kalau yang jelek-jelek ya calon-calonnya sanalah gitu ya. Ayo kita beri yang positif gitu ya. Dengan cara apa? Naikkan level ya. Nanti teman-teman kalau ingin belajar lebih dalam akan ada nanti setelah Lebaran mungkin one day training dari Uncle Tom, juga beberapa BM SCA di rumah Steven Bekasi di Steven Karakter Academy. Nanti jadwalnya akan kita informasikan ya.
Minimal kawan-kawan yang hadir di sini sudah icip-icip ya gimana Uncle Tom, bagaimana kemarin Ustadz Ube, bagaimana kemarin Mbak Indah Sani, juga siapa lagi yang udah Ustadz Reja mungkin untuk tadi mau di Rumah Quran Stephen, nanti kita bantu ya, bantu dengan Ustadz Reja juga boleh. Gitu. Jadi alhamdulillah karena memang Stephen itu singkatan dari 5 mesin kecerdasan, berarti cuma ada 5 sesi webinar. Selanjutnya kita akan fokus ya nanti itikaf Ramadan ya. Besok terakhir di insting. Karena setelah itu hari Senin saya langsung berangkat ke Haramain itikaf Ramadan di Oh, sana, Bunda. Jadi Masya kita jumpa di Allah. sana ya. Masya Allah, makanya ini dijadwalkan sebelum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan berkah berlimpah, walaupun tadi kata Uncle Tom di 4 Maret ya, 3 Maret saya dikasih rezeki berlimpah air, tapi alhamdulillah tetap semangat ya, karena kita positif ya dengan apa yang Allah hadirkan. Pasti itu bentuk Allah mau nambah pahala, mau nambah ruang-ruang positif buat kita kalau kita memang positif terimanya. Gitu ya, Uncle ya? Ya, Ya betul. Allah. Eh Itu ini jadi eh, gini, Bun. ya, Ini Uncle Tom. impian Miss Meli banget ini Bunda besok mau itikaf. Insya Allah Siaran. 2006. Doanya Ya, Bunda. ayo. Alhamdulillah nanti jumpa ya tahun depannya. Saya setiap tahun alhamdulillah diundang Allah. Masya Ya Allah. Allah. Jadi teman-teman semua ya rasanya udah asar nih seperti tadi Pak Ya, Imam Surya udah izin duluan. Sebelum kita tutup nih ya kita nanti kembalikan ke Mbak Saskia, kita akan foto bareng ya karena sebagian dokumentasi kita teman-teman. Kemudian juga nanti akan saya kembalikan ke Mbak Saskia berikutnya ya. Jangan lupa teman-teman ya besok masih ada insting ya. Nanti kita diakhiri deh besok ya. Ada berita-berita, ada event-event nanti seperti apa di akhir sesi insting kita akan informasikan. Baik, Uncle Tom, sebelum ditutup ada apa namanya closing statement untuk orang feeling apa? Satu kalimat boleh yang membuat kita tambah semangat. Ya, apa ya Bun ya? Kok langsung tiba-tiba blank gitu ya. Apa? Boleh dibantu Miss Melly. Monggo Miss Meli. Ya, pokoknya buat MK apapun, tapi yang jelas begitu kita memahami diri kita sendiri dan pastinya akan memahami orang lain. Jangan pernah menuntut orang lain untuk berubah, berubahlah dari diri kita sendiri. Itu yang saya lakukan kepada Uncle Tom. Semangat! Semangat. Masya Allah, terima kasih Miss Melly. Oke, baik, saya kembalikan ke Kak Saskia untuk penutup webinar kali ini. Terima kasih Uncle Tom, terima kasih Miss Melly, terima kasih Sama-sama. semuanya. Udah Thank foto, you, udah foto. I love you, I am sorry. Oke, siap Kak Baik, Saskia. alhamdulillah kita sudah akhiri edisi Feeling hari ini. Terima kasih Uncle Tom, terima kasih Miss Melly untuk ilmu hari ini sangat bermanfaat banget. Sebelum kita tutup, kita foto dulu, yuk kita dokumentasi untuk hari ini. Boleh yang bisa on cam, kita on cam dulu, kita foto bersama. Uncle Tom, stop share coba. Ya boleh. Yuk yang mau on cam lagi, silahkan kita foto bersama. Ayo, tak kenal maka tak sayang. Boleh dibuka. Umi Sudah Reni, dibuka. Masya Allah. Bu Titi, luar biasa. Ini guru saya, mentor saya, insting. Masya Allah. Oke, Bang Kita Tita. langsung foto aja ya, senyum Ya, semua ya. langsung. Yang ada aja. 1, 2, 3. Sesuai MK, ayo. Mana yang belum Saya dari MK. berasa nggak mesti kecerdasannya apa? 1, 2, 3. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Dan masih ada, jangan lupa masih ada besok untuk edisi insting. Jangan lupa ya, karena ini ilmunya sangat bermanfaat banget. Jadi kalau misal kalian punya teman-teman semua, ajak nih keluarganya, teman-temannya, saudara-saudaranya untuk satu lagi edisi insting. Sayang banget kalau nggak ikut ya.
hanya infak terbaik kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Untuk yang mau WSL 1 dan WSL 2 untuk menggali potensinya bisa banget untuk chat admin lewat chat aku, ntar aku bakal share jadwal-jadwalnya insya Allah habis lebaran. Baik, sebelum ditutup kita baca doa penutup majelis dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uncle Tom, Miss Melly, Bunda Heri, Bunda Hera, semuanya teman-teman. Oke. Terima kasih Oke. semuanya Terima untuk kasih. hari ini. Oke, salam Kasih. virtual. Waalaikumsalam Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih ya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Izin keluar Kakak Saskia. Iya, silakan. Saya nunggu terakhir. Oke, itu ketiga ya. 1, 2, 3, di close. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1, 2, 3 tutup.